Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 19 September 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 21 September 2021, pukul 19.00 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Mari terlibat dengan gerakan doa dan puasa selama 40 hari yang akan dimulai dari tanggal 22 September sampai 31 Oktober 2021. Untuk bulan Oktober, MDC Medan mengambil tema doa dan puasa. Pada tanggal 3, 17, 31 Oktober 2021, kita akan kembali mengadakan ibadah secara onsite dan jumlah jemaat yang dibatasi sebanyak 80 kursi. Bagi jemaat yang rindu datang beribadah, silakan mengisi form pendaftaran lewat link yang akan dibagikan kemudian untuk memastikan kehadiran. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 36 ayat 7. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, sungguh tiada terkira pengorbananmu di Kalvari. Darah yang mahal tercurah untuk menebus kami dari dosa dan maut yang seharusnya menjadi bagian kami. Dengannya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Bapa. Kini kami datang membawa puji dan sembah, menyatakan syukur di hadapan tahta-Mu. Nyatakanlah kuasa dan hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuja Tuhan. Sebab anugerah bagi kita tidak ada terkiranya. Kebaikan Tuhan melebihi dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab anugerah-Mu bagi kami sangat besar Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya. Kasih-Mu setiap hari tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Amin. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Oh, setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setiap hari tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya. Amin. Kami naikkan ucapan. Haleluya. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah.
ku ada sebagai mana ku ada, oh Yesus, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak Tuhan. Ya Tuhan,
Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Medan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua sampai hari ini. Dan kasih karunia itulah yang membuat kita kuat dan menjadikan kita berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam tahta kasih karunia Tuhan. Sehingga saya percaya hari ini saudara dan saya sudah diberkati Tuhan. Dan kita juga akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan kehidupan kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh beribadah bersama-sama dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah kami. Dan kami bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati semua jemaat MDC Medan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan ibadah online ini. Supaya setiap kami mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami semua, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, maka salib merupakan gambaran kasih karunia Tuhan bagi setiap orang. Di atas kayu saliblah Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus semua dosa manusia. Di atas kayu saliblah semua kutuk dosa dipatahkan dan digantikan dengan berkat Tuhan yang melimpah dan luar biasa dalam hidup kita. Di atas kayu saliblah semua penyakit dan kelemahan kita sudah ditanggungnya. Namun saudara, jangan lupa salib memiliki dua sisi, yaitu sisi yang vertikal dan yang kedua adalah sisi yang horizontal. Seringkali kita melihat salib secara tidak seimbang, yaitu hanya menerima sisi vertikalnya saja. Kita sudah diselamatkan, kita bersuka cita, kita disembuhkan, kita dilepaskan dari kutuk, dan kita diberkati Tuhan. Sedangkan sisi horizontal dari salib seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen. Sehingga orang Kristen menjadi egois dan hanya menjadi penikmat anugerah Tuhan, dan karya anugerah Tuhan itu saudara gagal kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari Yesus, di mana Yesus di atas kayu salib memberikan sebuah teladan yang begitu luar biasa bagi kita, yaitu dengan memberikan anugerah keselamatan itu secara langsung kepada salah seorang yang disalib bersamanya. Yesus berkata kepada salah seorang yang meresponi keselamatan yang ditawarkan kepada Yesus dengan berkata, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, kelanjutan dari tema kita selama bulan Agustus, yaitu The Grace of God. Tema minggu yang ketiga ini adalah karya kasih karunia, by work of grace. Bagaimana anugerah itu tidak berhenti di dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi anugerah itu bekerja melalui kehidupan saya dan saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saudara, kita harus mengerti yang pertama adalah bahwa kasih karunia hanya melalui Yesus Kristus. Saya ulangi, bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar itu hanya diberikan melalui satu pribadi yang namanya Yesus Tuhan kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-15, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahi dan yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saya suka memakai terjemahan yang lain, yaitu terjemahan Sederhana Indonesia, TSI. Dalam Roma 5 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat sungguh sangat jauh berbeda. Akibat dari pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengorbanan Kristus Yesus, semua orang
bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang selama-lamanya. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang teramat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari poin yang pertama bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus adalah apa yang dibuat Adam dan Kristus sangat berbeda jauh, seperti langit dan bumi, sejauh timur dan barat, saudara. Apa yang dibuat Adam membuat semua manusia terpuruk, jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, bahkan menerima hukuman dosa, yaitu maut, kematian kekal selama-lamanya. Apa yang dibuat Kristus Yesus membuat semua orang menjadi berbahagia, bangkit dari dosa, menang atas dosa, bahkan menerima anugerah hidup yang kekal. Saudara, berita mana yang memberi pengaruh yang besar dalam hidup kita? Berita baik atau berita buruk? Saya yakin semua orang tentunya suka dengan berita yang baik. Yang kedua, saudara, yang harus kita mengerti adalah kasih karunia itu dapat berlipat ganda dalam hidup kita melalui pengenalan kita akan Tuhan. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan 2, Simon Petrus berkata demikian, saudara. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi pengenalan akan Allah punya dampak yang sangat besar sekali dalam hidup kita yang membuat anugerah itu bermultiplikasi dalam kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat yang kedua dalam terjemahan ESV, English Standard Version, berbunyi demikian, saudara. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi biarlah anugerah dan damai sejahtera Allah itu berlipat ganda, bermultiplikasi dalam hidup saya dan saudara. Caranya bagaimana? Ya, tidak ada cara lain melalui mengenal Tuhan, membaca firman-Nya, mengerti kehendak-Nya, dan kita akan bermultiplikasi di dalam kasih karunia Tuhan untuk kehidupan banyak orang. Ada seorang bernama Ashley Hetherington mengatakan demikian, when we extend grace to ourselves, we are free to give grace to others. Jadi ketika kita memutuskan untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, maka kita dengan bebas, dengan mudah dapat meneruskan anugerah itu bagi orang lain. Hal yang ketiga yang harus kita mengerti, sifat dari kasih karunia itu, saudara, murah hati atau gracious, ya. Makanya dari kata gracious ini lahirlah grace, saudara. Jadi kasih karunia itu sifatnya murah hati dan suka memberi atau generous, saudara. Ayat yang saya suka sekali di dalam firman Tuhan tentang Paulus ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saudara tentu sudah tahu ayat ini, ya, tapi saya bacakan buat kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, kata Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam terjemahan The Message, saudara, bagian yang pertama dari 1 Korintus 15 ayat 10, itu menunjukkan bahwa sifat Allah itu adalah gracious and generous. Sama dengan kasih karunia, sifatnya juga gracious and generous. Di dalam bahasa Inggris, dalam The Message dikatakan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 bagian yang pertama, but because God was so gracious, so very generous, here I am. Jadi Paulus katakan, ya sebagaimana aku ada, sebagaimana kasih karunia Allah ada, sebagaimana sifat Allah itu ada, yaitu apa? Generous dan gracious, saudara. Jadi saudara, Paulus itu bukan orang yang suka menikmati anugerahnya sendirian. Paulus bukan penikmat anugerah, tetapi dia pekerja anugerah.
Artinya Paulus adalah pribadi yang menghargai kasih karunia Allah dengan cara bekerja di dalam anugerah. Bukan bekerja untuk anugerah loh saudara ya, tetapi bekerja di dalam anugerah. Karena anugerah itu adalah pemberian Allah. Kita tidak dapatkan anugerah dengan cara melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu. Tetapi anugerah itu adalah pemberian Allah yang 100% adalah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, Paulus itu bekerja bukan untuk anugerah, tetapi bekerja di dalam anugerah. Dengan tujuan apa? Untuk memperluas anugerah kepada semua orang. Paulus tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar hanya untuk dirinya sendiri. Jadi saudara, saya bisa simpulkan bahwa Paulus itu bukan bekerja untuk Tuhan. Ya, mungkin saudara kaget dengar statement ini. Seringkali kita bilang, ayo kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Enggak, saudara, yang benar adalah kita kerja sama-sama Tuhan. Makanya Paulus katakan kita ini kawan sekerja Allah. Paulus bukan bekerja untuk anugerah, tapi bekerja di dalam anugerah. Saudara, Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa kita dengan hasil yang sempurna, yang excellent. Tapi Tuhan ingin melibatkan saya dan saudara. Tuhan ingin melibatkan kita. Tuhan ingin memakai kita agar anugerahnya sampai kepada banyak orang. Saudara, saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang bermain puzzle. Jumlah puzzle-nya begitu banyak, 1000 puzzle, saudara. Saudara, anak kecil ini tentunya kalau sendirian untuk menyusun 1000 puzzle itu nggak mungkin, saudara. Susah untuk menyusun 1000 puzzle. Mungkin kalau hanya 20 puzzle bisa lah, saudara. Tapi ini 1000 puzzle kecil-kecil, saudara. Nah, ketika dia menyusun puzzle itu, dia duduk, saudara. Di sebelahnya ada ayahnya. Dan ayahnya itulah yang menolong dia, mengarahkan dia. Ini loh taruhnya di sini loh. Ini loh taruhnya di situ. Dan akhirnya saudara, dia 1000 puzzle itu bisa tersusun dengan rapi. Saudara, bukan berarti anak itu nggak berusaha. Anak itu pasti berusaha. Namun usaha anak itu tidak akan berhasil tanpa dibantu oleh ayahnya. Inilah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia tidak melakukannya sendirian. Karena kalau dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, dia nggak mampu, saudara. Dia melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah prinsip Paulus dalam memperluas kasih karunia Allah kepada sesama. Inilah juga prinsip yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, saudara, prinsip yang keempat yang harus kita mengerti adalah bahwa kasih karunia itu untuk semua orang. Kasih karunia itu bukan untuk 1-2 orang, untuk sebagian orang. Kasih karunia itu hanya untuk orang-orang tertentu. No, kasih karunia itu untuk semua orang, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, saudara, katakan berapa orang, saudara? Semua orang berbalik dan bertobat. Kalimat terakhir dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris The Message berbunyi demikian. He is giving everyone, dia memberikan setiap orang, saudara. He's giving everyone space and time to change. Dia memberikan kesempatan, ruang bagi setiap orang, saudara. Dia nggak pilih-pilih kasih. Dia berikan kesempatan itu untuk semua orang. Dia berikan waktu untuk semua orang. Untuk apa, saudara? To change, untuk berubah, untuk bertobat. Supaya setiap orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Luar biasa, saudara. Itulah hatinya Tuhan buat kita semua. Max Lucado, saudara, seorang yang menulis banyak buku, berkata begini, grace is the voice that call us to change and that gives us the power to pull it off. Jadi anugerah itu adalah suara yang memanggil-manggil saya dan saudara untuk berubah. Dan bukan hanya untuk berubah saja, tapi dia juga memberikan power, memberikan kekuatan untuk kita melakukannya, mengerjakan anugerahnya itu untuk setiap orang. Luar biasa, 4 hal itu harus saudara perhatikan dan kita harus mengerti tentang the work of grace, karya kasih anugerah Tuhan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya. Saya ingin sharing kepada saudara hal-hal yang sifatnya praktis, ya, hal yang bisa dilakukan oleh siapapun, saudara. Baik dilakukan secara pribadi
dilakukan oleh kelompok-kelompok kesan, dilakukan oleh keluarga. Siapapun saudara bisa lakukan agar kasih anugerah Tuhan itu bekerja melalui hidup kita. Saya kasih tips-tips yang sangat sederhana sekali yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, saudara, mari kita perluas doa kita. Gunakan doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, seringkali kita berdoa untuk hanya diri kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, keluarga kita, semuanya kita semua. Tapi hari ini saya mengajak saudara perluas doa saudara. Skop doa saudara bukan hanya untuk gereja saudara, untuk keluarga saudara, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang butuh kasih anugerah Tuhan. Saya mengambil contoh dari doa Abraham untuk Sodom dan Gomora di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ya, panjang sekali, saudara bisa baca di rumah. Tetapi intinya adalah saudara, Abraham ini berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Dia memberi diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk siapa? Sodom dan Gomora. Apa kepentingannya saudara Abraham dengan Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora kita tahu orang-orangnya jahat dan berlaku sangat amoral sekali, begitu banyak dosa Sodom dan Gomora saudara. Tapi Abraham mau berdiri untuk mewakili Sodom dan Gomora dan meminta kasih anugerah Tuhan. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham berkata kalau ada 50 orang benar, apakah Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Tuhan bilang enggak. Dikurangi lagi kalau ada 45. Terus dinegosiasi oleh Abraham, saudara. Namun kita tahu akhirnya tidak ada seorang pun yang selamat kecuali keponakannya Abraham, yaitu Lot dan kedua anaknya. Istrinya Lot pun berpaling dan melihat ke belakang, melihat Sodom dan Gomora sehingga dia binasa, saudara. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah mari kita berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Tambahkan jam-jam doa saudara buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua adalah perluas juga kebaikan saudara. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria ini menolong orang yang berbeda dengan dirinya, saudara. Berbeda dengan dirinya. Dia orang Samaria, yang ditolong orang Yahudi, saudara. Dan kita tahu orang Yahudi, bangsa Yahudi merendahkan orang-orang Samaria. Bangsa Yahudi merendahkan orang-orang Samaria. Warga negara kelas 2 lah gitu, saudara. Nah saudara, mari kita perluas kebaikan kita. Bukan hanya menolong saudara-saudara seiman kita. Tentunya kita wajib menolong saudara-saudara seiman kita. Tapi kita perluas pertolongan kita kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Yang tidak kita kenal, saudara. Dan kita mau menolong seperti orang Samaria ini. Menolong dengan bertanggung jawab alias enggak setengah-setengah, saudara. Memberikan solusi yang tuntas kepada orang-orang yang kita tolong. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena apa? Tuhan sudah dekat. Matius 5 ayat yang ke-16 juga ayat yang sangat terkenal sekali berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang kedua saudara ya. Yang ketiga adalah saudara, mari kita perluas pengampunan kita. Kalau kita sudah diampuni saudara, mari kita juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 ada sebuah perumpamaan seorang yang punya hutang kepada raja 10.000 talenta. Saudara, orang ini nggak mampu melunasi hutangnya kepada raja yang begitu banyak. Sehingga anak istrinya harus diambil untuk menjadi budak. Tapi karena belas kasihan muncul dari dalam hati raja, saudara, ia mengampuni orang yang punya hutang 10.000 talenta, dibebaskan hutangnya. Istri dan anaknya dibebaskan, tidak jadi budak, saudara. Nah, orang yang punya hutang 10.000 talenta ini, dia punya teman. Temannya ini punya hutang nggak banyak, saudara. Dikit sekali, hanya 100 dinar. Tapi orang ini, saudara, melaporkan temannya yang punya hutang 100 dinar ini, dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, ketika raja itu mendengar, raja ini jadi marah, saudara. Kepada hamba yang hutang 10.000 talenta yang sudah dibebaskan.
ini orang nggak tahu diri nih. Ya, udah dibebaskan hutangnya. Masa temennya yang hutang 100 dinar aja nggak mau dibebaskan. Akhirnya raja menarik keputusannya itu. Orang yang punya hutang 10.000 talenta ini dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, jangan sampai kita ngalami seperti itu. Tahukah saudara, hutang kita kepada Tuhan, hutang dosa kita kepada Tuhan itu begitu besar sekali. Nggak bisa dibayar. Sedangkan juga ada teman-teman kita yang mungkin punya hutang sama kita kecil aja kita nggak mau ngampuni, saudara. Mari kita perluas kasih kita, perluas pengampunan kita kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Yang keempat adalah perluas kasih kita. Perluas kasih kita kepada orang-orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa saudara? Kasih yang terbesar. Banyak kan orang membanggakan, wah kita harus punya harapan, tanpa pengharapan kita nggak bisa hidup. Ada orang yang membanggakan iman, itu iman, pokoknya semua harus hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Tapi saudara, ternyata di antara ketiganya yang terbesar adalah kasih. Kenapa saudara? Karena seringkali iman dan pengharapan itu digunakan buat diri sendiri. Jujur saudara, seringkali kita gunakan iman buat siapa? Buat diri kita. Kita gunakan pengharapan buat siapa? Buat diri kita. Tapi yang namanya kasih itu tidak pernah untuk diri kita saudara. Namanya aja kasih gitu ya saudara. Ya kasih buat orang lain saudara. Mari saudara kita gunakan iman dan pengharapan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Melalui kasih tentunya. Contoh saudara, perwira di Kapernaum. Ya tidak banyak orang yang dipuji imannya seperti perwira Kapernaum. Mungkin hanya satu-satunya yang dipuji imannya yang begitu besar. Di antara bangsa Israel katanya tidak ada iman sebesar dari iman perwira Kapernaum ini saudara. Kenapa saudara? Karena perwira di Kapernaum ini imannya digunakan untuk kesembuhan anak buahnya. Bukan untuk dirinya sendiri saudara. Jadi lihat saudara, luar biasa sekali. Iman perwira Kapernaum ini digunakan bukan buat kesembuhan dirinya. Bukan buat kesembuhan anaknya, tapi buat kesembuhan anak buahnya saudara. Ada peristiwa yang lain juga, ada 4 orang yang membawa orang yang lumpuh saudara. Demikian juga Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini bukan karena iman yang lumpuh ini saudara. Tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa si lumpuh ini punya iman. Bahkan Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus mengampuni dosa orang ini? Bahkan pada akhirnya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dia bangkit, dia berjalan saudara. Karena iman dari 4 orang yang membawa orang lumpuh itu. Dipuji oleh Tuhan. Karena iman dari 4 orang inilah maka yang lumpuh itu disembuhkan. Saudara, mari kita gunakan kasih kita, perluas kasih kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Bahkan orang-orang yang gak seiman dengan kita. Mari kita dengarkan keluhan-keluhan mereka. Mari kita dengarkan masalah-masalah mereka. Mari kita doakan mereka. Kita kasih sesuatu yang kita miliki untuk mereka saudara. Sehingga mereka akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Terakhir saya akan sharing sebuah quotes dari Mother Teresa yang berbunyi demikian. Not all of us can do great things. Tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang besar seperti Mother Teresa saudara. But we can do small things with great love. Jadi saudara mungkin kita berpikir, wah saya ingin lakukan hal-hal yang besar dan itu rasanya susah. Gak semua orang bisa melakukan perkara-perkara besar seperti Petrus yang menyembuhkan orang sakit. Tidak seperti Mother Teresa yang bisa melakukan banyak hal saudara buat orang-orang lumpuh, orang-orang kusta, orang-orang miskin saudara. Mungkin kita gak punya hal-hal yang besar untuk kita lakukan. Tapi di dalam quotes ini dikatakan, we can do small things. Hal yang kecil, but with great love. Dengan kasih yang besar. Saya percaya, saya mendorong setiap jemaat MDC Medan, mari kasih anugerah Tuhan itu biarkan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh kita. Jangan padamkan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Biarlah itu meluap, mengalir untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia itu sifatnya gracious and generous. Kasih karunia itu sifatnya murah hati dan suka memberi. Dan biarlah kami sebagai pribadi yang sudah menerima kasih karunia itu punya sifat yang sama, yaitu gracious, murah hati, dan generous, suka memberi. Jangan biarkan kami menjadi penikmat-penikmat anugerah Tuhan, tapi biarkan kami menjadi penyalur anugerah Tuhan. By the work of Holy Spirit, melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Sehingga banyak orang akan mengalami jamahan Tuhan, mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa supaya jemaat MDC Medan Tuhan pakai dalam masa-masa pandemik yang sulit ini tidak berfokus kepada diri sendiri. Memperluas doa buat orang lain, memperluas kebaikan buat orang-orang yang lain, memperluas pengampunan yang telah diterima buat orang-orang lain, dan memperluas kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kami percaya this is the time, inilah waktunya setiap orang akan berubah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa pakai semua jemaat, tim penggembalaan yang ada, pemimpin kesan yang ada. Biarlah kasih karunia Allah penuh dalam hidupmu. Dan kau akan alami, itu akan berlipat ganda di dalam kehidupanmu. Dan apa yang kau perbuat akan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkau
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, mari kita terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau. Apa adanya, apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus, untuk engkau semakin melekat, berakal di dalam Yesus, biar hidupmu memuliakan nama Bapa di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dengan cinta kasih-Nya, damai sejahtera-Nya, sukacita-Nya, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Biarlah semua engkau terima penuh dalam nama Yesus yang terima penuh. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kaulah Tuhan.